memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Mas Putra, bisa memberi doa. Iya Ibu, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Mas Putra. Semoga dengan berdoa tadi kita bisa memperlanjut pembelajaran pada hari ini dan akan membawa manfaat untuk kita semua. Oke, setelah kita berdoa, coba kalian tengok sekitar kalian apakah ada sampah? Ada Bu. Jika ada sampah bisa dibuang terlebih dahulu ya. Iya. Sudah bersih? Bersih. Oke, sekarang keluarkan alat tulis kalian karena kita akan mulai untuk belajar. Sudah? Oke. Hari ini ada yang tidak masuk? Kevin. Ini tidak masuk kenapa? Sakit? Bolos. Oversleep. Kak Kev, jenguk neneknya. Neneknya sakit ya? Neneknya sakit? Ya, Semoga kita doakan ya, semoga neneknya Kevin cepat sembuh dan Kevin bisa kembali ke sekolah bersama-sama kita. Amin. Oke, hari ini kalian dalam keadaan sehat semua? Sehat? Oke, alhamdulillah ya. Sekarang ayo kita nyanyi terlebih dahulu untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Bisa berdiri semuanya, anak-anak? Bisa. Kalian tahu kan lagu Bangun Pemuda Pemuda? Bisa sambil berkata ya. Yang pemudi pemuda Indonesia yang akan baju sisikan untuk negara masa yang akan datang, kewajiban mulai menjadi tanggungan terhadap dosa, menjadi tanggungan terhadap dosa. Oke, sudah bisa duduk kembali ya. Oke, hari ini ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Belum tahu ya? Oke, sekarang Ibu akan membagikan kalian literasi. Tujuannya yaitu nanti kalian akan mengetahui apa yang akan kita pelajari hari ini. Banyak sekali Bu. Kecil banget. Oke, Ibu beri waktu 5 menit untuk membaca. Cukup ya? Cukup. Tidak cukup ini berarti. Cukup Camila. Anis dibaca ya? Iya Bu. Oke, dicermati ya. Nanti Ibu akan tanya beberapa hal terkait apa yang telah kalian baca. Sudah? Coba Ibu akan tanya. Yang pertama, apa inti dari cerita tersebut? Digigit nyamuk. Yang sudah. Saya tahu Bu. Iya, apa Mbak Adisti? Bombi tidak menjaga kebersihan dan akhirnya terkena penyakit demam berdarah. Betul, anak-anak? Betul. Kemudian pertanyaan yang kedua, dalam cerita tersebut di mana nyamuk dapat berkembang biak? Gimana? Iya, Mbak Eda? Tempat yang kotor Bu. Betul? Betul. Betul ya, jadi nyamuk dapat berkembang biak di tempat yang kotor. Kemudian yang ketiga, apa usaha yang dapat kita lakukan di rumah agar terhindar dari nyamuk demam berdarah? Siapa? Saya Ya bisa, Mas Putra gimana? tempat yang ada di rumah, Kemudian? tidak membuang sampah di sembarang tempat. Ya Dan betul. tidak Jadi ketika kita ada di rumah dan nantinya kita ingin terhindar dari nyamuk demam berdarah, kita harus bisa membersihkan rumah dengan baik, tidak membiarkan adanya genangan air dan selalu membersihkan tempat-tempat yang kotor. Oke. Jadi setelah kalian membaca literasi tadi,
Apa kalian sudah tahu apa yang akan kita belajar hari ini? Nyamuk. Benar tidak ya? Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang siklus hidup makhluk hidup, yaitu terdiri dari hewan dan tumbuhan. Tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan pada pembelajaran ini yaitu yang pertama, dapat menganalisis siklus hidup hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar dengan skor minimum 4. Kemudian yang kedua, dapat menguraikan siklus hidup hewan dan tumbuhan dengan tepat. Yang ketiga, dapat mengumpulkan hewan sesuai dengan metamorfosis yang dialami hewan tersebut dengan tepat. Dan yang keempat, dapat menyajikan bagan sederhana mengenai siklus hidup hewan, katak, dan tumbuhan apel dengan skor minimum 3. Jadi hari ini nanti kita akan membuat sebuah proyek, yaitu siklus hidup hewan, katak, dan tumbuhan apel. Ya, betul sekali. Nah, sebelum Ibu memberikan video pembelajaran, Ibu memiliki beberapa pertanyaan. Apakah kalian pernah melihat kupu-kupu di sekitar kalian? Pernah. Nah, kemudian, apakah kupu-kupu hidup langsung berwujud kupu-kupu yang indah seperti yang pernah kalian lihat, atau ada prosesnya terlebih dahulu? Ada prosesnya. Kalian sudah tahu prosesnya apa saja? Belum. Tahu ya, nanti kita akan mempelajari di pembelajaran hari ini. Kemudian yang ketiga, apakah kucing yang masih kecil dengan kucing yang sudah dewasa memiliki bentuk yang berbeda atau sama? Sama ya. Jadi nanti kita akan mempelajari mengapa ada hewan yang dalam perkembang biakannya memiliki bentuk yang berbeda dan mengapa ada yang memiliki bentuk yang sama walaupun masih kecil ataupun sudah tumbuh dewasa. Oke, sekarang kita akan menonton video pembelajaran terlebih dahulu. Bisa ditonton ya anak-anak. Suatu hari kamu sedang berjalan-jalan di taman sekitar rumahmu. Lalu kamu melihat kepompong. Perhatikan karena nanti Ibu akan tanya beberapa hal terkait video tersebut. Kupu-kupu tersebut memiliki sayap yang indah untuk terbang. Dari cerita tadi, apakah kupu-kupu lahir dari kepompong? Bukan ya. Kepompong adalah salah satu tahapan dari daur hidup kupu-kupu. Apa itu daur hidup? Daur hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dari mulai lahir sampai dewasa. Daur hidup kupu-kupu disebut dengan metamorfosis. Nah, metamorfosis ada dua jenis nih. Jenis yang pertama adalah metamorfosis sempurna. Contohnya yang dialami oleh kupu-kupu, nyamuk, kumbang, dan katak. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna akan mengalami perubahan bentuk yang berbeda jauh ketika lahir dan dewasa. Tahapan metamorfosis sempurna pada kupu-kupu dimulai dari telur, kemudian menjadi ulat atau larva, lalu menjadi kepompong atau pupa, hingga akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa atau imago. Kupu-kupu akan berkembang biak menghasilkan telur. Daur hidup kemudian berulang lagi terus-menerus. Telur menetas menjadi ulat. Ulat makan banyak daun-daunan lalu mengeluarkan benang-benang untuk membungkus tubuhnya menjadi kepompong. Nah, di dalam kepompong, ulat pelan-pelan hancur dan berubah jadi kupu-kupu. Perubahannya tidak bisa cepat, jadi butuh waktu sampai berhari-hari. Setelah bentuknya sempurna, kupu-kupu akan keluar dari kepompong. Berbeda dengan jenis serangga, tahapan metamorfosis sempurna pada katak dimulai dari telur, kemudian menjadi berudu atau kecebong, lalu menjadi berudu berkaki, lalu menjadi katak muda, hingga akhirnya menjadi katak dewasa. Katak dewasa akan berkembang biak dan kembali menghasilkan telur. Jumlah telur katak bisa ribuan loh. Telur itu kemudian menetas menjadi berudu atau kecebong. Berudu akan berenang-renang di air dan bernapas dengan instan. Kemudian muncul kaki pada berudu. Berudu berkaki akan tumbuh menjadi katak muda yang memiliki ekor. Nah, setelah dewasa, ekor katak akan hilang dan kaki belakang katak akan lebih panjang daripada kaki depannya. Kaki yang panjang itu gunanya untuk melompat. Selain bisa melompat di darat, katak juga bisa berenang di air dengan selaput pada kakinya loh. Alat pernapasan yang dulunya instan juga berubah jadi paru-paru dan kulit. Jenis metamorfosis yang kedua adalah metamorfosis
mengalami perubahan bentuk yang tidak berbeda jauh. Tahapan metamorfosis tidak sempurna pada capung dimulai dari telur, kemudian menjadi nimfa atau capung muda, lalu menjadi imago atau capung dewasa. Saat masih muda, capung akan berganti kulit beberapa kali, lalu sayapnya baru muncul pada saat capung dewasa. Setelah itu, capung akan berkembang biak menghasilkan telur lagi. Apakah semua hewan mengalami metamorfosis? Metamorfosis kebanyakan dialami oleh jenis serangga. Hewan-hewan jenis lainnya mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Artinya, bentuk hewan ketika lahir dan dewasa cenderung sama, tapi ukuran dan fungsinya semakin berkembang. Contohnya yaitu kucing. Bentuk anak kucing ketika lahir sama dengan kucing dewasa, hanya saja ukurannya lebih kecil dan fungsi tubuhnya belum berkembang dengan sempurna. Selain hewan, tumbuhan juga memiliki daur hidup loh. Contohnya daur hidup pada tumbuhan berbiji seperti mangga, apel, dan kacang tanah. Tahapan daur hidupnya yaitu biji, kecambah, tumbuhan muda, tumbuhan dewasa, berbunga, lalu biji. Kalau berada di tempat yang cocok, biji bisa berkecambah. Apa sih berkecambah itu? Berkecambah adalah tumbuhnya akar dan daun pada biji. Kecambah terus tumbuh jadi tumbuhan muda, lalu lama-kelamaan daun jadi semakin banyak, batang jadi makin besar dan tinggi. Selain itu, bunga juga akan tumbuh. Bunga akan mengalami penyerbukan dan pembuahan sehingga kembali terbentuk biji. Nah, sekarang sudah makin tahu ya tentang daur hidup hewan dan tumbuhan. Oke, tadi kalian sudah menonton video mengenai daur hidup hewan dan juga tumbuhan. Sekarang, Ibu memiliki pertanyaan. Yang pertama, dari video yang sudah kalian simak, apa yang membedakan kedua jenis metamorfosis pada hewan? Tadi kan ada berapa? 2. Sempurna. Bedanya apa kedua metamorfosis tersebut? Yang kedua tidak melewati masa pupa. Ya, yang kemudian salah satu contoh hewan yang tumbuh dan berkembang tanpa metamorfosis yaitu kucing. Bisakah kalian menyebutkan contoh lainnya? Apakah ada hewan yang sama ketika mereka kecil kemudian tumbuh dewasa itu bentuknya sama selain kucing? Ya, betul semua ya. Ada zebra, anjing, terus apa lagi? Ada sapi dan lain sebagainya. Jadi mereka ketika kecil kemudian tumbuh dewasa itu tidak berubah bentuk. Kemudian jika kalian perhatikan ada berapa fase dalam siklus hidup tumbuhan berbiji. Tadi kan di akhir video juga dijelaskan mengenai tahapan dari tumbuhan berbiji ada apa aja? Bukan contohnya, cuma tahapannya biji, kemudian kecambah, kemudian tumbuhan muda, berbunga, dan berbuah. Ya, betul ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai siklus hidup hewan, yaitu yang mengalami metamorfosis dan yang tidak mengalami metamorfosis. Siklus hidup hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah siklus hidup yang dalam perkembangannya itu tidak mengubah bentuk hewan tersebut. Seperti tadi contohnya ada ayam, kucing, sapi, zebra, anjing, dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, contohnya kan tuh. Kalian bisa melihat bahwa kucing yang masih kecil kemudian bertambah dewasa itu tidak mengalami perubahan bentuk yang signifikan seperti pada ulat ataupun kupu-kupu. Kemudian pada ayam juga dari telur kemudian memecah menjadi anak ayam dan tumbuh dewasa. Bentuk tubuhnya seperti sama, tapi memiliki fungsi yang lebih berkembang. Kemudian tadi ada 2 ya, metamorfosis tidak sempurna dan sempurna. Metamorfosis tidak sempurna itu contohnya ada kecoa, kemudian ada kriket. Ya, betul. Nah, perbedaannya tadi telah dijelaskan yaitu dalam metamorfosis tidak sempurna itu tidak melewati fase pupa. Jadi kan di sini dari telur kemudian langsung masuk di fase nimfa. Kemudian di belalang juga sama. Ketika bertelur, hewan akan langsung
tidak melewati fase pupa. Nah, perbedaannya dengan metamorfosis sempurna yaitu pada hewan kupu-kupu dan juga nyamuk. Pada kupu-kupu di sini ada tahapan pupa setelah melewati tahapan larva. Jadi setelah kupu-kupu itu bertelur, nantinya tidak langsung menjadi nimfa atau kupu-kupu muda, tapi melewati fase larva kemudian pupa. Begitu juga dengan tahapan perkembangbiakan nyamuk dari telur kemudian larva dan pupa, kemudian bertumbuh menjadi lebih nimfa dan akan menjadi nyamuk dewasa. Sekarang kita akan pelajari mengenai siklus hidup tumbuhan. Di sini ada siklus hidup apa? Yang pertama dimulai dari biji, kemudian berkecambah, kemudian tumbuhannya akan semakin berkembang menjadi tumbuhan muda dan akan berkembang lagi sehingga berbuah menjadi kacang hijau. Begitu juga dengan apel. Apel di sini ada biji apel, pohon apel kecil, pohon apel yang sudah bertambah besar dan akhirnya berbunga dan kemudian berbuah. Apa yang suka apel? Ya, pasti. Oke, di sini ibu memiliki media pembelajaran yaitu papan tempel metamorfosis. Di sini ada hewan apa? Tetapi di sini masih ada bagian-bagian rumpang atau kosong yang diisikan dengan fase atau tahapan dari perkembangbiakan kupu. Ada yang mau bantu ibu maju? Kamila, ayo Putra, Siva. Coba lagi. Sera dan Putri. Oke. Coba kalian pilih yang mana dulu. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk Siva dan Putra. Ada yang mau maju ini? Kurang tiga. Saya deh maju. Kamila ini. Satu lagi. Mbak Rizky, ayo maju Mbak Rizky. Ya, terima kasih Mbak Anis, Mbak Anis dan Mbak Kamila. Jadi di sini sudah terisi semua ya tahapan dari metamorfosis kupu-kupu. Yang pertama ada telur, kemudian telur itu menetas menjadi ulat, kemudian ini ulat sudah menetas dari telur dan berubah menjadi kepompong. Kemudian sini sudah sempurna menjadi kepompong dan lama-kelamaan akan menjadi bakal kupu-kupu. Dan ini akan menjadi kupu-kupunya akan keluar dari kepompong tersebut dan akan menjadi kupu-kupu yang indah. Oke. Nah, tadi kan kalian sudah melengkapi media pembelajaran yang telah ibu berikan. Sekarang ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Langsung saja ya, kelompok yang di depan itu kelompok 1, kelompok yang di belakang itu kelompok 2. Jadi kami bisa. Oke, ibu bagikan terlebih dahulu ya. Oke, jadi di situ kan sudah ada perintah untuk kalian membuat bagan sederhana dari apa yang telah dibagikan. Jadi di sini ada urutan, tapi belum urut ya. Di sini ada fase-fase pertumbuhan tumbuhan. Jadi ada dari biji kemudian berbuah, berbunga. Tapi kalian nanti diminta untuk mengurutkan dan membuat bagan sederhana terkait apa yang telah diberikan. Kemudian minggu lalu ibu sudah meminta kalian untuk mengamati siklus hidup nyamuk selama 7 hari dan tentunya kalian dapat menuliskan apa yang telah kalian amati pada tabel yang telah ada di LKPD. Bisa dipahami? Bisa. Oh, ini frog. Yes, kakak. Kalau gue berdiri di sini aja. Nggak apa-apa. Iya, nggak bilang. Nggak apa-apa. Ini bedanya apa? Ini
Ini ya. Tapi gede iki. Mirip-mirip ya Bu gambarnya ya Bu. Iya, mirip katanya. Oke, digunting ya anak-anak, dikerjakan dengan sebisanya. Aduh Bu. Kasih aja. Bu kata Alex. Satunya kata Apakah ada yang mau cerita? Ini pokoknya lapisan Bu. Iya ya, kita sampai jangan dibuang sembarangan ya anak-anak. Apakah sudah semua? Sudah. Sekarang perwakilan dari masing-masing kelompok, sweet. Siapa yang kalah, mereka yang maju terlebih dahulu. Renang Bu. Riki kalah. Belakang. Oh, yang maju antara sana-sana. Persaingan. Aku. Beda Bu, beda genre. Yang sama. Karena aku suntik. Baru penting. Oke, berarti kelompok satu maju untuk mempresentasikan. Oke, sekarang kalian jelaskan terlebih dahulu mengenai tahapan dari siklus hidup yang telah kalian buat. Cycle of life. Jadi teman-teman, ini ada ada biji yang di dalam tanah. Nah, di tanah bijinya tumbuh berkembang menjadi cabang. Jangan dulu. Tadi sudah benar ya apa yang telah dijelaskan oleh kelompok satu. Kemudian sekarang coba jelaskan mengenai analisis yang telah kalian lakukan di rumah. Ini siklus hidup nyamuk selama 7 hari. Tanggal 1 itu telur, tanggal 3-nya jadi larva, kemudian tanggal 5-nya jadi pupa. Oke, tepuk tangan dulu kelompok satu. Oke, kalau bisa duduk kembali dan sekarang dudukkan ya, dudukkan. Sekarang kelompok dua maju ke depan. Oke. Di sini kelompok kami akan menjelaskan metamorfosis kata. Yang pertama ada telur kata, terus berkembang. Ini sudah berbentuk seperti cebong, terus menetas menjadi kecebong. Ini kembar siam. Terus jadi kata Kaki satu. kecebong berkaki satu, kecebong kaki dua menjadi dewasa. Jadi katanya yang satu kata hijau tua. Katanya ini kembar ya, jadi biasanya juga kembar ya. Oke, tepuk tangan dulu. Sekarang coba perhatikan mengenai analisis yang telah kalian lakukan di rumah. Mengenai apa? Itu tumbuhan. Cabai ya, kacang hijau ya? Kacang hijau. Ya, coba jelaskan apa perbedaan. Yang pertama ditanam di tempat terang dan di tempat gelap. Berarti kesimpulannya kacang hijau yang ditanam di tempat gelap itu akan lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan di tempat yang terang. ya, betul ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok dua. Kita duduk kembali ya. Ibu akan memberikan evaluasi kepada kalian. Nih, ibu bagikan dulu ya. Susah ya Bu. Gampang kok. Ngerjain. Wow, Jingklong. Oke, sekarang kalian jalan terlebih dahulu dengan waktu 5 menit. Hanya 5 soal. selesai Bu. Wah, sudah selesai Bu Hera. Saya makasih. Pintar sekali lama. Oke, sudah ya, kumpulkan ya. Sudah. Ya. Anjir. Oke, kan belajar tadi sudah selesai. Kalian tadi mempelajari tentang apa? Siklus hidup hewan dan tumbuhan. Kemudian siklus hidup hewan ada berapa jenis? Metamorfosis,
Ada berapa jenis? Dua. Apa? Sambungan dan tidak sambungan. Iya, betul. Kemudian siklus hidup tumbuhan ada 5 fase, yaitu dari biji, kemudian ke cabang, terus tumbuhan muda, berbunga dan berbuah. Betul sekali. Apa kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Wow, biasa. Jadi semoga pembelajaran hari dapat membawa manfaat bagi kalian semua. Semoga nanti pada pembelajaran berikutnya kalian akan lebih paham pada materi yang akan kita pelajari di pertemuan minggu depan. Setelah ini kalian bisa merapikan tempat duduk kalian dan mengecek kebersihan lagi agar ketika kalian mulai belajar itu bersih dan ketika kalian akan pulang juga bersih. Apakah sudah bersih? Sudah. Oke, sekarang kita akan siap-siap untuk berdoa dan pulang. Mas Riki bisa memimpin doa. Teman-teman, kita duduk, siap berdoa, mulai. Amin. Berdoa sisa. Oke, terima kasih Mas Riki. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kalian. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.